Kain ulos merupakan kain tenun berbentuk selendang yang dianggap sebagai simbol restu, kasih sayang, dan persatuan. Kain ulos ini sudah digunakan oleh masyarakat Batak sejak zaman dahulu. Pria Batak. Lalu, kain ulos yang diberikan ke seluruh bagian tubuhnya. Sementara kaum wanita biasanya mengenakan kebaya yang diselaraskan dengan kain ulos yang telah dibuat menjadi rok. Selain itu, ada pula ulos yang disampingkan di bahu sebagai selendang. Secara harfiah, ulos berarti kain selimut yang berfungsi untuk menghangatkan tubuh serta melindungi dari hawa dingin. Adanya ulos ini menyimpan filosofi yang mendalam terkait keyakinan masyarakat Batak. Dengan demikian, mereka meyakini manusia perlu kehangatan yang bersumber dari 3 hal, yaitu matahari, api, dan ulos. Lebih jauh, masyarakat Batak meyakini ulos jauh lebih fleksibel untuk digunakan sebagai ulos tidak seperti matahari yang terbit dan terbenam, tidak pula seperti api yang tidak praktis digunakan. Baiklah, pada gambar tahu tentang Provinsi Bengkulu. Di antara banyaknya budaya yang unik, sudahkah kalian mengenal pakaian adat Bengkulu? Umumnya, pakaian adat Bengkulu dikenakan dalam upacara adat dan prosesi pengantin oleh mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Masyarakat Bengkulu adalah masyarakat multi etnis sehingga turut memengaruhi keragaman budaya adatnya. Yang beribu kota di Bengkulu ini ada antara lain suku Melayu, Rejang, Muko-Muko, Kaur, dan lainnya. Provinsi Bengkulu kental dengan pengaruh Melayu sehingga umumnya pakaian adat mendapat sentuhan dari budaya Melayu. Pakaian adat Bengkulu di Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Tengah berupa busana pengantin khas suku Melayu. Pengantin perempuan Bengkulu Melayu memakai baju kurung beluju betabur, baju kebaya pendek serta panjang yang dari kain sutra tipis betabur. Baju betabur berupa baju kebaya yang ditaburi dengan bermacam-macam tabur. Pakaian ini terbuat dari kepingan perak bersepu emas yang terdiri dari tabur penabur yang dipasang seluruh permukaan baju. Sementara tabur rendo dipasang pada setiap pinggiran baju dan pada kedua lengan baju. Selain rendo, ada juga tabur karang patu yang dipasang di sekeliling pinggiran baju pada tabur rendo dalam bentuk segitiga sama kaki. Di antara segitiga tersebut dipasang pula bertabur selaguri. Selain itu, pengantin juga memakai kain lecak benang, kain glamor, gelang, serta mengenakan singal atau perhiasan kepala berupa mahkota. Dapat kita lihat pada gambar di depan, inilah baju betabur dari Bengkulu. Selanjutnya ada baju budaya, di antaranya adalah pakaian adat. Sebagai pakaian adat, tentunya busana ini tidak hanya berfungsi untuk menutup tubuh, namun juga sebagai identitas budaya dari masyarakat Jawa Tengah. Jawi Jangkep adalah nama pakaian adat resmi dari Jawa Tengah yang khusus digunakan oleh pria. Busana Jawi Jangkep merupakan basic dan tidak memiliki lipatan. Bagian depan menyimpan keris. Peletakan keris di belakang memiliki makna agar manusia dapat menolak segala godaan. Sementara keris merupakan simbol perlawanan. Busana Jawi Jangkep juga menggunakan bawahan dikenakan kain jarik atau jarit yang dililitkan di pinggang. Busana Jawi Jangkep berwarna hitam, kalungkan di bagian leher. Adapun nama lain Jawi Jangkep ada Ki Wulang Sinandi.
yang diambil dari jumlah kancing yang terpasang pada beskap memiliki makna agar pria Jawa Tengah selalu bertindak cermat dan penuh perhitungan dalam melakukan segala sesuatu. Sementara pasangan Jawi jangkep yang digunakan wanita berupa kebaya lengkap dengan warna senada. Dalam Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi kami tentang pakaian adat yang ada di Indonesia, yaitu tulang bawang yang berasal dari Provinsi Lampung. Pakaian adat tulang bawang biasanya akan digunakan oleh para penari pada saat acara pernikahan sebagai simbol kehormatan budaya asli dari Lampung. Pakaian tulang bawang juga kental akan tradisi ketimuran dengan model baju yang tertutup dan tetap menjunjung nilai tinggi akan kesopanan, di mana para pria akan menggunakan baju berwarna putih. Tambahannya, pengantin pria biasanya juga menggunakan lilitan paku sarung pada pinggang hingga lutut dengan dominasi warna merah dan juga emas. Sedangkan untuk kaum perempuan biasanya akan menggunakan baju kebaya putih yang terbuat dari bahan brokat, di mana baju tersebut mempunyai panjang lengan yang bervariasi sesuai dengan selera masing-masing, baik itu panjang ataupun pendek. Sedangkan pada bagian bawahnya, pengantin wanita akan menggunakan sarung dengan model rok panjang yang mempunyai corak sama dengan kaum pria. Ini adalah payas agung dari Bali. Payas agung adalah pakaian adat Bali yang digunakan khusus untuk acara pernikahan. Pakaian adat ini dapat menjadi simbol kemewahan bagi kedua mempelai. Kemewahan tersebut dapat dilihat dari perpaduan warna dari pakaian adat tersebut, yaitu perpaduan antara merah, emas, dan putih. Payas agung untuk wanita menggunakan kain atau sesanteng yang sengaja dililitkan pada bagian kuku atas. Pakaian adat Gundukan Duang dari Sumatera Barat. Gundukan Duang atau Limpapek Panggang Gadang adalah busana adat dari Minangkabau, Sumatera Barat. Busana ini biasanya digunakan oleh kaum wanita yang sudah menikah, sehingga pakaian ini sangat signifikan terhadap simbol pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Kata Limpapek memiliki arti yaitu tiang tengah dari bangunan rumah adat Sumatera Barat. Limpapek di rumah gadang adalah yang memperkokoh bangunan. Jika limpapek rubuh, maka rumah itu akan rubuh. Jadi umpamaan seorang ibu atau perempuan yang tidak pandai dalam mengatur rumah tangganya, maka keluarganya juga tidak akan bertahan lama. Gundukan Duang memiliki desain-desain yang berbeda berdasarkan dari setiap nagari atau subsukunya. Desainnya dapat dibedakan letak ornamen dan pernak-pernik yang digunakan. Letak perlengkapan lainnya seperti suntiang, hiasan kepala. Busana Gundukan Duang memiliki perlengkapan khusus untuk memenuhi penampilannya, yaitu tiang pulua. Tiang pulua adalah penutup kepala yang bentuknya menyerupai atap rumah gadang. Tiang pulua juga terbuat dari kain selendang yang biasanya di makna, yaitu rumah adat gadang itu milik perempuan atau sang ibu. Baju Bataboy. Baju Bataboy adalah baju tabur merupakan baju kurung atau baju yang dihiasi oleh taburan pernak-pernik benang emas. Pernak-pernik benang emas ini melambangkan kekayaan alam ranah Minang di Sumatera Barat. Baju Bataboy juga memiliki variasi warna, yaitu merah, hitam, biru, dan lembay. Minsi. Lambak atau sarung. Lambak atau sarung ini adalah bawahan Gundukan Duang. Sarung ini biasanya berupa songket atau juga yang diikat. Sarung ini biasanya dikenakan untuk menutupi bagian bawah tubuh perempuan dengan cara diikat di pinggang. Sarung ini juga memiliki belahan di susun depan, samping, atau juga belakang tergantung dengan adat nagarinya. Desain sarung ini biasanya disulam dengan benang emas. Ini merupakan kain yang terbuat dari kain congket, dan kain ini biasanya diletakkan atau diselempang di pundak perempuan. Selempang ini memiliki arti, yaitu seorang perempuan harus memiliki ulas asih pada anak dan cucu, serta harus waspada akan segala kondisi. Selendang ini juga salah satu hasil kerajinan tenun Pandai Sike. Hasil kerajinan yang didapatkan dari ajaran turun-temurun dari nenek moyang mereka. Aksesoris. Gundukan Duang juga sebuah busana alat, panik kualam, cekik leher, dan duku panyiara. Aksesoris dakwa juga melambangkan seorang perempuan harus mengerjakan segala sesuatu dalam azas lingkaran kebenaran. Selain dakwa, ada aksesoris galang. Galang memiliki motif seperti galang bapahek, kunci malek, galang rago-rago, galang ulah, dan galang basah. Galang juga melambangkan seorang perempuan memiliki batasan-batasan tertentu dalam melakukan aktivitasnya.
presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Insya Allah kami siap menerima pertanyaan. Yang tidak siap adalah menerima kenyataan bahwa kita hanya sebatas teman. Ada yang ingin bertanya? Silakan, mau tanya. Baik, jadi saya ingin bertanya, pada kain ulos Sumatera Utara, seperti yang kita tahu, kain ulos itu tidak hanya satu jenisnya, tapi ada banyak, seperti untuk pernikahan, untuk kegiatan adat Mangolosi, dan untuk hari kematian. Jadi, pada pesta pernikahan, apakah ada kain ulos khusus yang dipakai, dan kalau ada apa namanya, dan seperti apa bentuk corak-corak? Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, pertanyaan dari Hilda dapat kami jawab dengan sempurna. Jika ada yang tahu, mungkin bisa dijawab. Kecuali nanti pas sudah kayak bagian acara acara adatnya, di situ ada dari keluarga yang pulang kampung di mana-mana di masih ulos. Kecuali kalau misalnya dia resepsi itu dia pakai ulos, nggak ada yang tertentu. Tidak ditetapkan gitu ya. Resepsi yang kayak ulos biasa, yang merah sama. Tidak ada wajib yang itu tidak. Nggak, misalnya Yang telah dijelaskan oleh Dina, ada penjelasan bahwa pakaian adat dari Sumatera Utara yang merupakan ulos ini memiliki salah satu fungsi sebagai penghangat tubuh. Jika boleh tahu, apakah bahan dasar dari pakaian adat? Ini pertanyaan dari Patrick. Pertanyaannya akan dijawab oleh Mamet. Baik, yang dari Patrick tadi, bahan dasar dari ulos apa? Yang bahan dasar dari ulos adalah kain sutra. Mungkin menurut kalian jawaban kami kurang tepat, boleh ditambahkan. Sudah. Ya. itu nggak kemarin udah pakai pantun. Simpang 3 di Kampung Bali. Cakep. Tempat orang berjalan kaki. Cakep. Kalian bagus presentasi, suara lantang, pede dan tersusun sekali. Satu lagi. Pohon beringin bercabang lebat sekali. Cakep. Sangat bagus kalian presentasi, cukup menjadi bahan referensi. Baik, tidak salah kalau anak sabar.